syukuri karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali dalam rangka proses belajar mengajar di SMK Negeri 4 Sidrap. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran itu kita melakukan pembiasaan. Apa itu pembiasaannya? Yaitu membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, ya, surah pendek. Nah, untuk hari ini kita akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la a'budu ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa? Pembelajaran kita minggu lalu? Berbusana menurut syariat Islam. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada hari ini itu terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa kaitannya dengan materi minggu lalu, yakni berbusana menurut syariat Islam, dengan materi kita pada hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang tahu apa kaitannya? Ya, silakan Rama. Yaitu adalah untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, termasuk pergaulan bebas. Ya. Betul ya? Betul. Kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi anak-anak sekalian, kaitannya dengan materi kita minggu lalu dengan materi kita pada hari ini, berbusana menurut syariat Islam dengan larangan pergaulan bebas, ya. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu untuk menghindari, ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, baik itu hukum agama maupun negara, ya, termasuk dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Jadi anak-anakku sekalian, karena materi kita pada hari ini itu terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya, maka untuk anak-anakku sekalian, nanti itu akan silakan dicari di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, ya, ayat 32. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 32. Jadi yang pertama adalah tujuan kita mempelajari, ya, materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik mampu menganalisis makna yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 32. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan paparan dan konten. Nah, sekarang konten di sini ya, mana yang dimaksud konten? Jadi konten di sini kita harus sepakati dulu apa kontennya. Ya, kontennya nanti kita cari poster ya.
Kita sepakat ya. Jadi nanti konten yang akan kita lakukan adalah mencari poster. Nah, nanti dari poster itu, Anda silakan pelajari poster yang Anda ambil ya. Apa alasan Anda mengangkat poster itu sebagai salah satu cara untuk mencegah daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi yang ketiga adalah peserta didik mampu menyajikan paparan dan konten tentang perintah untuk menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita akan membuat kelompok. Nanti Bapak akan membagi sebanyak 4 kelompok, ya. Nanti dari setiap kelompok itu akan menganalisis makna yang terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 32. Yang mana video pendek ini itu akan Anda jadikan sebagai sumber pembelajaran untuk berdiskusi pada kelompok masing-masing. Nanti dari hasil diskusi tersebut silakan ya diperhatikan dari video itu apa-apa yang Anda bisa jadikan sebagai konten sebagai konten bahwasanya Anda bisa mengangkat satu ya, apakah dijadikan sebagai poster untuk dijadikan sebagai alasan salah satu cara untuk mencegah daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anakku sekalian, silakan dibuka Al-Qur'annya ya. Nah, Bapak sudah membagikan sebanyak 4 kelompok, jadi setiap kelompok silakan diskusikan ya. Silakan dibuka dulu Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 ya. Itu terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Surah Al-Isra ayat 32. Coba ada yang bisa bacakan? Ya, silakan dibacakan. Yang lainnya didengarkan, disimak dengan baik. Coba diulangi. Jadi surah Al-Isra ayat 32. Nah, sebelumnya Bapak akan bacakan ya. Kita ulangi dulu surah Al-Isra ayat 32. Nanti setelah saya bacakan Anda silakan ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dianalisis makna yang terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, nanti Bapak juga akan men-share ke WA kalian masing-masing. Itu ada video pendek. Nanti dari video pendek itu Anda silakan tonton, perhatikan dengan baik ya. Anda perhatikan apa dampak daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, silakan dikerjakan dengan baik. Masing-masing kelompok harus saling bekerja sama, ya. Jangan ada yang egois, harus kerjasama, masing-masing mencari, ya. Silakan.
Jadi anak-anakku sekalian, Bapak akan meminta setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ya. Saya minta dari kelompok pertama, silakan maju ke depan semuanya. Baik. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami mengenai surah Al-Isra ayat 32, yang dimana memberikan peringatan yang jelas dan tegas terhadap perbuatan zina dan segala hal yang bisa mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, menghindari perilaku yang dapat merusak moral, dan menjaga jarak dari godaan yang bisa menjerumuskan seseorang dalam dosa besar. Dengan mendekatkan pencegahan ini, Islam tidak hanya melarang perbuatan dosa, tetapi juga mengajak umat untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Itu tadi hasil analisis yang kami dapatkan mengenai surah Al-Isra ayat 32. Nah, sekarang mana kontennya? Posternya. Perhatikan baik. Ya. Jadi dia memilih stok minuman keras tentang bagaimana dia bisa mencegah daripada pergaulan bebas. Nah, jadi anak-anakku sekalian, memang pada saat ini itu terkadang daripada pemuda-pemudi kita itu banyak yang melakukan pergaulan bebas karena akibat pada minuman keras, obat-obat terlarang. Makanya itu kelompok satu pada hari ini itu sangat luar biasa. Ya, dia membuat satu poster yang mana poster ini bagaimana supaya kita betul-betul mampu mencegah dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, silakan dulu. Baik anak-anak sekalian. Jadi pada hari ini ya kita sudah mempelajari tentang tema kita pada hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang terpenting dari pembelajaran kita pada hari ini ya, bagaimana kita betul-betul mampu mencegah diri kita dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kita berusaha mencegah diri kita, maka kita berusaha mencegah keluarga kita, kerabat kita, saudara kita. Itulah tujuannya ya, kita mempelajari tentang tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Jadi alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan sebagai kesimpulan, mudah-mudahan dengan mempelajari tema ini kita semua betul-betul mampu menjauhkan diri kita, mampu menjauhkan keluarga kita, saudara-saudara kita dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oleh karena itu, ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama kembali. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat dan tentunya bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, baik, siapa yang akan memimpin doa? Siapa? Ya, silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita menutupnya dengan doa. Doa dimulai.
disiapkan? Sudah siap, Prof. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus karena dengan berdoa, insya Allah pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini, insya Allah akan bermanfaat dan juga akan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Nah, silakan Aziza. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk kelas ada yang tidak hadir? Alhamdulillah di semua, Pak. Ada semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita ada yang namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan di sini kita harus membiasakan diri kita sebelum memasuki materi pelajaran, kita membaca salah satu surah pendek ya di dalam Al-Qur'an. Nah, dan itu kita akan bacakan secara bersama. Nah, untuk surah pendek yang akan kita bacakan pada hari ini itu adalah surah Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Tahu. Nah, sekarang kita mulai secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, minggu lalu itu Bapak sudah menjelaskan apa pengertian daripada pergaulan bebas, apa itu perbuatan zina, ya. Tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian, masih ada yang ingat apa itu pergaulan bebas? Angkat tangannya bisa. Nah, silakan Salwa. Pergaulan bebas adalah interaksi atau hubungan sosial yang tidak memiliki batasan yang jelas. Nah, betul ya? Nah, kita kasih aplaus dulu kepada Salwa. Nah, sedikit saya jelaskan kembali anak-anak sekalian bahwasanya pergaulan bebas itu adalah interaksi atau hubungan, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang mana tidak ada batasan yang jelas. Tahu tidak ada batasan? Paham ya? Tidak ada batasan yang jelas. Dalam artian kita harus tahu bahwasanya kita adalah muslim, ya. Yang mana muslim itu memiliki batasan dalam pergaulan. Laki-laki tidak boleh langsung bersentuhan tanpa muslim, ya. Nah, tidak boleh langsung berpegangan tangan. Karena kenapa? Ketika seorang remaja ataupun pemuda-pemudi yang saling bersentuhan tangan itu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, maka itu bisa menyebabkan seseorang bisa terjerumus pada persinahan. Itu dimulai dari pergaulan dulu. Karena pergaulan yang tidak ada batasannya, maka itu bisa terjadi nanti kepada persinahan. Paham ya? Nah, sekarang saya akan bertanya lagi, karena materi kita pada hari ini itu terkait tentang pergaulan
Ya, berarti kalau kita berbicara tentang yang sah, sah menurut agama dan sah menurut hukum negara. Nah, baik, anak-anakku sekalian. Jadi untuk materi pembelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang minggu lalu, ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang dampak daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada juga saya akan menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya untuk dampak ini pada hari ini kita juga akan melakukan satu permainan atau role play, ya, yang mana nanti siswa akan terlibat, beberapa siswa nanti akan terlibat tentang permainan ini, permainan peran, ya. Nah, ada yang memerankan si A, ada yang memerankan si B, ada yang memerankan si C, D dan E, ya. Apa tujuannya? Nanti kita akan mempraktikkan bagaimana supaya kita bisa menjaga diri kita dari yang namanya ajakan untuk melakukan satu pergaulan bebas, meskipun dengan perbuatan zina, ya. Nah, ada yang tahu kira-kira apa dampak daripada pergaulan bebas? Saya Pak, Ya, silakan Aziza. memiliki dampak yang sangat luas baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, pergaulan bebas, ya, itu sangat berdampak. Apa dampaknya? Itu bisa berdampak kepada diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, contoh, seseorang yang melakukan perbuatan zina itu dampak kepada diri sendiri, tentu. Ya, kita kenal sekarang itu banyak, ada yang namanya penyakit menular. HIV, AIDS, penyakit semua. Itu karena dampak dari perbuatan zina. Ya, jadi hati-hati, ya. Kemudian dampak kepada keluarga. Apa dampaknya kira-kira kepada keluarga? Ketika seseorang sudah melakukan hubungan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya mungkin perempuannya ini hamil di luar nikah. Apa kira-kira yang akan terjadi terhadap keluarga kita? Ya, tentu kita akan merasa malu. Hanya karena dengan kenikmatan sesaat. Ya. Nah, sekarang dampaknya kepada masyarakat apa? Banyak sekali dampak-dampaknya. Kita tinggal di dalam lingkungan masyarakat, ya. Ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak baik di lingkungan masyarakat, otomatis orang-orang yang ada di lingkungan itu akan dicap kita sebagai seseorang yang tidak benar. Selain itu, kita tentunya juga pasti akan termasuk orang yang berdosa. Itu dalam penilaian agama. Nah, sementara zina ini adalah sesuatu dosa besar. Nah, baik, anak-anakku sekalian, supaya lebih Anda betul-betul memahami bagaimana cara kita untuk kita menghindarkan diri kita dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentu kita butuh yang namanya persaudaraan. Persaudaraan ini bagaimana kita saling mengingatkan. Nah, dari permainan inilah nanti kita akan melatih anak-anakku sekalian supaya ketika suatu saat nanti menghadapi situasi yang seperti itu, bagaimana caranya supaya Anda bisa terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Baik, silakan dibentuk beberapa kelompok. Saya minta dibentuk 3 kelompok saja. Untuk laki-laki itu dibentuk 2 kelompok. Silakan digabung di sini. Kemudian perempuan silakan maju ke depan. Ya, bentuk 1 kelompok saja. Dari permainan ini saya meminta beberapa dari kalian itu akan memerankan beberapa peran yang harus Anda perankan di sini. Jadi dalam permainan ini ada semacam ajakan untuk melakukan pergaulan bebas, ya. Nah, nanti siapa silakan di ini siapa yang akan berperan sebagai si A, ya. Ini yang berperan sebagai si B, ini yang berperan sebagai si C. Si A mungkin memberikan ajakan, kemudian si B menolak, kemudian datang lagi si C memberikan nasihat bahwa kita tidak boleh seperti itu, ya. Nah, tetapi mungkin ada dari teman-teman Anda juga yang menyetujui daripada ajakan tersebut, ya. Seperti itulah, ya. Nah, coba siapa yang ini silakan di. Saya punya usulan, bagaimana kalau nanti malam kita pergi ke pinggir pantai sambil malam mingguan? Saya setuju. Saya juga setuju. Bagaimana dengan yang lain? Mohon maaf teman-teman, saya nanti malam tidak bisa ikut.
soalnya ada kesibukan nanti malam. Tapi sekedar ngingetin, jangan sampai karena nongkrong kita malah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, yang gak sesuai dengan ajaran agama ya. Maaf ya teman-teman, menurutku lebih baik kalau kita cari kegiatan yang gak cuma seru, tapi juga bermanfaat, misalnya kegiatan olahraga dan kegiatan sosial lainnya, agar kita tetap bisa bersenang-senang dan tidak khawatir bahwa terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta perzinaan. Ya, kita kasih aplaus dulu. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita lakukan ini, intinya bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari yang namanya pergaulan bebas. Ingat anak-anakku sekalian, bahwasanya pergaulan bebas itu memang awalnya dimulai dari pergaulan yang bebas, dan ujung-ujungnya itulah yang menjadi perzinahan. Orang yang melakukan pergaulan bebas, ya, artinya itu pasti pemikirannya itu bagaimana mencapai sesuatu yang tidak baik, ya kan, seperti itu, ya. Nah, untuk anak-anakku sekalian, bagaimana dengan pelajaran kita pada hari ini? Apakah itu dan cara kita melakukan pembelajaran, apakah anak-anakku sekalian setuju atau tidak, atau merasa senang dengan pembelajaran seperti ini atau bagaimana? Nah, jadi terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Yang terpenting ya, bagaimana kita harus menjaga diri kita dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kita menjaga diri kita, tugas kita yang lain bagaimana menjaga keluarga. Nah, kita harus sama dengan tadi, role play yang kita lakukan itu kan adalah kita prihatin terhadap teman-teman. Walaupun mungkin ada teman-teman yang sukanya dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sejalan dengan pendidikan agama Islam ataupun dengan agama kita berusaha mengingatkan. Ya, itu sangat tadi luar biasa. Seseorang yang mengajak untuk melakukan hiburan yang mungkin ada juga yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi karena adanya kesadaran dari teman, ya, yang bisa mengingatkan kita semua, yang akhirnya kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial dalam artian saling membutuhkan, ya. Kita harus biasakan